apa? Eh, yang Oke, boleh menciptakan saya tangan jawab? Yesus. Iya, silakan. Boleh saya jawab? Iya, boleh. Halo? Aduh. Ya. Ya, boleh saya jawab? Dulu Andreas, kau nanti sama Jadi baju kau bawa potong-potong. salah tatar lah. Oke, Dulu Andreas ya. saya jawab. Saya sudah tadi sama Bang Felix Yang sama menciptakan siapa tangan ini? Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Iya, tahu Kami yang Kristen yang mengimani, dengar, kami mengimani, dengar, kan saya bilang tadi, ya, jadi bukan Yesus yang saya ciptakan kan gini, tangannya gitu. Kristen jadi manusia, sama seperti kita, dia makhluk lemas, sama seperti kita. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri kalau gitu ya. Secara daging iya diciptakan. Ya betul, saya amin. Yesus bukan Bapa itu. Saya amin itu. Berarti Karena Yesus Tuhan yang ini kami sembah adalah Bapa, Firman dan adalah- Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Berarti Kudus. Yesus ini Saya setuju adalah itu. Tuhan Firman, atau manusia. Firman. Yang mana yang betul? Firman Tuhan, Firman. Firmannya Allah. Firman yang menjadi Iya, manusia, firman Bang. Tuhan. Gak usah diputar-putar, Bang. Iya, Gak usah diputar-putar. Firman yang jadi manusia. Berarti bukan Tuhan kan ya? Oke, saya balikkan. Firman bukan Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bukan lari ke situ, saya nggak bahas firman. Saya tanya sama Bang. Saya tidak bahas firman, Ya kan? saya Kan bahas Abang bilang tangannya tadi. Yesus. Aduh, Anda. Saya tidak bahas firman. Anda udah Saya tidak bahas jawab. firman. Saya udah Saya jawab, tanya kok. Saya udah tangannya jawab, Anda Yesus yang- loh padahal. Tangannya Yesus yang saya tanya, bukan firman. Firman itu perkataan Tuhan, bukan Saya- tangan Yesus. Oke, saya Berarti pemain dulu coba Andreas coba Andreas. Yo, selamat malam Bang Suma. Iya, Malang. Wah, Gimana, Bang? saudaraku. Iya. Iya. Iya, Yang bagaimana? menciptakan tangannya Yesus siapa, jari-jarinya? Ya, kalau kita apa ya namanya untuk membahas tentang itu mau secara detail ya, menciptakan kepala Yesus atau pokoknya keseluruhan Yesus lah itu. Ya, secara Tangannya aja, Bang. Iya, maksudnya secara tertulis itu tidak ada itu definisi penciptaan Yesus itu secara sistematis. Jadi Ya. jadi Yohanes 1 nomor 3 itu siapa itu? Yang mana bunyinya itu Bang Kusuma? Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Oh, Firman itu yang menciptakan segala Oh, sesuatu. berarti bukan Yesus. Iya betul. Itu kan sudah jelas konteksnya kan bahwa yang Udah selesai. Oke ya, saya anu dulu ya bahwa yang menciptakan itu adalah Firman. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau yang jadi tanpa Firman dari Allah atau Tuhan kalau dalam Bapa. Saya kira seperti itu. Berarti termasuk Yesus ini ciptaan kan? Karena itu cuma Yesus ini kan dikatakan di yang pasal 14-nya itu ya Bang Suma ini ya banyak ayat ya dia paham, dia tahu, dia kan ya di situ kan dikatakan Firman itu telah menjadi kuku, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi gigi, menjadi rambut. Ya maksudnya semuanya komplit ya menjadi Yesus itu bagian dari Firman ya kan. Berarti Yesus ciptaan kan ya? Ya secara itu apa namanya di sini kan intinya bahwa Firman itu yang menjadi ya kan. Iya, kalau itu kita semua paham. Iya. Tuhan berfirman maka jadi. Ya betul. Itu kita semua paham. Masalahnya ini tangan Yesus, kakinya, kepalanya, rambutnya, giginya itu adalah ciptaan. Betul ya? Dari Firman itu yang menjadi itu kan dari apa Firman dari Allah yang menjadi giginya, pokoknya menjadi keseluruhan di dalam diri Yesus itu. Iya, berarti posisi dalam hal ini posisinya sebagai ciptaan kan ya? Boleh dikatakan seperti itu untuk memahami. Silakan Bang Felix. Ya, Udah diakui kok ciptaan, udah selesai. Iya, selesai sudah. Cuma begini ya, inilah maksudnya saya sampaikan sama abangku Bang Suma bahwa Suma ini kan lebih besar untuk mengedukasi kita. Memang kebanyakan juga ya yang Kristen itu kan pengetahuannya tidak sama. Kayak saya ini dengan siapa tadi itu John ya?
Iya, yang libero. Martinus. Martinus ya. Jadi Iya. memang untuk memahami konteks atau makna bahasa kalimat itu ya tergantung dari kemampuan pola berpikir orang ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita ada namanya perbedaan-perbedaan atau selisih-selisih pendapat, tetapi ya itu hanya karena perbedaan dari keterbatasan kita, bukan berarti ya mungkin tujuan kita sama. Seperti itu ya. Iya, berarti saudara Andreas selama Iya, Bang. ini Kristen menyembah ciptaan berarti ya? Kalau dibilang menyembah yang Yesus ya, Yesus ya, ciptaan. Iya, berarti menyembah ciptaan. Betul, secara ini itu betul. Oke. Kita menyembah Yesus seperti saya. Jadi kenapa kita bilang bukan saya tidak menyembah Yesus? Betul, betul itu. Iya. Mm-mm. Berarti ya, Kristen harus mengakui itu bahwa Kristen ya memang selama ini menyembah ciptaan ya. Ya, tapi Saya tidak setuju. Saya tidak setuju, Bang. Anda menarik saya kan. Dengar. tapi apakah enggak ya intinya Bang Sumaya bahwa saya ini pribadi menyembah Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan atau wano? Ya itu ilmu saya belum sampai ke situ ya. Jadi mohon dimaklumi. Tetapi intinya bahwa saya menyembah Yesus. Tapi ini apakah tapi- diciptakan atau Iya. bagaimana? Nah, itu saya belum belum bisa terlalu menjelaskan itu secara detail. Ya, artinya ilmu untuk membohongi diri sendiri yang Anda punya itu belum maksimal berarti saudara Andreas. Kalau saudara John ini sudah paten kali lah dalam membohongi diri sendiri. Ya itulah maksudnya kita ini perbedaan kan punya perspektif yang berbeda. Tetapi mungkin ya tujuan kita itu sama atau bagaimana, cuma dalam memaparkan sesuatu itu melalui akal dan pikiran kita itu kita tidak mampu. Tidak pernah diajarkan di Alkitab untuk berbohong. Tidak pernah Buktinya? diajarkan untuk berbohong. Buktinya Anda akui nggak kalau Yesus itu ciptaan? Hakikatnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Anda pahami dulu, firman menjadi manusia. Yang Sebagai membuat manusia, Yesus dengar, jangan dulu potong. Jangan potong dulu, jangan potong. Sebagai yang manusia, membuat dia Yesus sama seperti hakikatnya kita. firman kan Anda kan ngarang sendiri itu karangan Anda sendiri. Di mana diajarkan firman itu adalah hakikatnya Yesus? Ilmu dari mana lagi tuh? Ilmu bohong itu, bohong. Ayo, Bang Suma, Ah, Bang Suma. gimana boleh. saudara Andreas? Iya, hakikat itu boleh. Apa itu hakikat itu Bang Suma? Hakikat itu kondisi yang sesungguhnya. Hakikat itu kondisi. adalah yang sebenar-benarnya, keadaan yang sesungguhnya. Atau fakta ya? Iya, sedangkan Yesus itu coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 Iya. atau 2 Yohanes 3. Tidak usah ke tempat lain Bang Zuma. Jelas Yohanes 1 udah jelas. Enggak, Firman Anda itu, berbicara firman hakikat, itu Anda menjadi bicara manusia. hakikat loh. Anda Enggak, berbicara maksudnya, hakikat, Jangan berarti di Anda mute, harus jangan di bertanggung mute, jawabkan jangan itu. di mute. Udah kebiasaan Anda. Udah Ketika Anda kebiasaan berbicara mute mengenai orang. hakikat, Jangan memute, jangan memute. berarti Kita Anda harus diskusi mempertanggungjawabkan baik, itu. Bang Suma. Bang. Bang, jangan di mute Bang. Iya, Bang. gimana? Diskusi dengan baik Bang. Udah Ya, kebiasaan Bang, Abang. Siap. Bang Sumaku yang terhormat kan saya salut, saya menghormati. Bang Suma kan sudah mengerti Iya, makasih, Bang. sudah memberikan penjelasan bahwa hakikat itu artinya kepenuhannya atau sebenarnya atau sesungguhnya ya. Begitu Iya, ya. betul. Iya. Ya, jadi memang ini kan Yesus itu kan dibilang dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Berarti kan sesungguhnya atau sebenarnya atau hakikatnya memang betul-betul firman kan atau gimana? Bukan. Sebenarnya hakikat sebenarnya Yesus itu adalah manusia. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tapi hakikat Yesus itu manusia, tapi yang menjadi manusia ini sepenuhnya atau sesungguhnya firman kan, tapi hakikatnya manusia. Begitu ya? Bukan. Gini. Iya. Yes, kalau kita berbicara mengenai hakikat, berarti kita berbicara mengenai keadaan yang sesungguhnya. Betul kan ya? Iya, itu kan sudah dinarasikan Oke, nah. tadi kan bahwa Nah, hakikat itu coba. adalah pengertian dari Iya. hakikat adalah kepenuhan atau sesungguhnya atau sebenarnya. Fakta kan? Ya, Nah, jadi saudara John ini kan mencoba untuk mengelabui orang, tapi sebenarnya dia Jangan ini di mute menipu dulu, diri jangan di mute sendiri. dulu, jangan di mute, dengar Nah, dulu, jadi dengar dulu.
Ketika dengar dulu, Kamu yang dibantah dengar. dulu. Dengar. Kamu dengar saya. Kamu yang dengar saya, bukan saya yang harus dengar kamu. Kamu yang dengar saya. Jangan Ketika biasa saudara mute-mute. mengatakan, iya, Jangan habis saya biasakan nanti di mute, Anda. Bang. Habis saya ngomong, Anda yang ngomong ya. Dengarkan saya. Oke. Ketika saudara mengatakan bahwa hakikat itu Yesus itu hakikatnya adalah Allah, itu adalah kebohongan, itu adalah penipuan, itu cara iblis bekerja. Apa alasan saya mengatakan demikian? Anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi apabila kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam Kita akan melihat hakikat Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya. Ternyata hakikat Yesus yang sebenarnya itu kok adalah sama kemana-mana? seperti kita, manusia. Kok kemana-mana? Inilah kalau otak nggak berfungsi, kemana-mana. diskusi dengan Bang Suma, kalau Otak otak Anda- nggak berfungsi itu kayak gitu. Kutanya dulu sama saudara. Kutanya dulu. Hakikat itu apa? Coba Anda jawab. Saya jawab. Hakikat. Saya jawab. Ya, Oke, hakikat oke. adalah Ketika Tuhan Yesus dengar, ketika Yesus Kristus datang ke dunia, hakikat dia memiliki itu dua apa? hakikat. Hakikat Dia memiliki dua itu apa? hakikat. Dua sudah mulai menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin? Potong dulu. Hakikat itu cuma Jangan satu dipotong pada dulu. setiap Jangan segala sesuatu itu Jangan. memiliki hakikat yang sesungguhnya. Hakikat hakiki. Jangan di mute dulu. Kok satu benda dua hakikat gimana? Jangan di mute. Bang Suma, parah. Bang Suma, Iya. Bang Suma. Kalau saya dengar pemaparan Bang Suma, itu saya tidak ada itu yang menurut saya itu keliru. Tidak ada. Itu memang betul, cuma ya inilah maksudnya orang yang menalar ya itu Ya. sesuai dengan di mute pengetahuan. dulu. Iya, sesuai dengan pengetahuan. Biasa mute. Kalau John ini kebiasaan berdusta dia, nipu. Saudara John Contoh, ini. ya, jadi saya sampaikan ya contoh tadi kan sudah Bang Suma katakan, kan ada orang menghakikatkan bahwa Yesus itu adalah hakikat dari Allah kan, artinya Yesus Ya. ini adalah menurut mereka bahwa Allah sendiri kan, itu saya sendiri itu saya bantah itu. Enggak, itu betul, itu enggak salah itu. Mana mungkin Yesus itu hakikatnya adalah Tuhan. Sedangkan Bible Allah. sendiri Begini, hakikatnya maksudnya Allah. Yesus itu adalah manusia. Bible Iya. sendiri yang mengatakan loh itu. Enggak, maksudnya begini ya, saya sampaikan ya. Ini kan kita tadi bahwa hakikat itu kan sepenuhnya atau keseluruhannya atau fakta. Jadi kalau Yesus ini ada orang mengatakan bahwa itu ada hakikatnya adalah Allah sendiri, ya itu aja saya juga masih ini ya, masih kurang Harus kita bantah itu. tidak sepaham karena apa? Iya, betul. Nyata-nyata di sini tadi yang kita sudah narasikan tadi bahwa yang menjadi Yesus itu adalah firman, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi firmannya Allah lah yang menjadi Yesus. Jadi Allah itu mempunyai firman dan ada roh. Jadi yang jadi manusia di sini firman, bukan Allah. Betul enggak Bang Suma? Iya, betul. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang orang-orang Kristen ini selalu mendudukkan Yesus sehakikat dengan Allah. Padahal hakikat itu kan keadaan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Bible 1 Yohanes 3 nomor 2, hakikat sesungguhnya Yesus itu adalah manusia. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia, nggak mungkin. Jadi kalau ditanya apa hakikatnya Yesus, bacakan 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita dengan Yesus itu sehakikat. Jadi hakikat Yesus itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Demikian. Ya betul, bahwa hakikat Yesus itu waktu sudah nyata ini dilihat dengan mata tadi kan, itu sama dengan kita kan, berarti seperti manusia. Itu kan hakikatnya waktu di dunia kan. Cuma Yesus ini adalah
firman yang menjadi manusia atau menjadi diri Yesus. Itu saja loh. Jadi tidak susah-susah untuk dipahami kan? Bagaimana Bang Suma? Iya, sebenarnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu pada mulanya adalah firman. Betul, itu kan dalam Kejadian pasal 1 ya kan Bang Suma itu lebih tahu bahwa waktu Allah menciptakan atau Tuhan yang menciptakan itu kan melalui firman-Nya. Nah, jadi kalau Tuhan berfirman kan jadilah, maka jadilah apa yang Dia mau ciptakan kan melalui firman-Nya. Itu loh. Berarti segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Firman, nah itu yang dimaksud pada mulanya adalah firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada yang terjadi, tidak ada sesuatu. Nah, ya betul. Ya kan? Makanya firman ini juga yang menjadi manusia. Nah, bukan juga berarti keseluruhan firman bukan juga berarti bahwa firman ini keseluruhan dari Allah yang menjadi manusia. Berarti sudah bisu dong Tuhan kalau begitu. Macam sama iya kan? Iya. Betul artinya bukan pabrik perkataan yang menjadi manusia. Iya, sama juga waktu ini kan bumi ini Allah berfirman. Berarti waktu jadi Allah ini yang menjadi manusia, menjadi bumi atau menjadi langit, bukan kan? Tapi firman-Nya Allah yang menjadikan begitu. Jadi begitu untuk memahami itu. Jadi banyak di sini yang salah mungkin ya itulah kurang pengetahuan atau bagaimana. Makanya kan sudah jelas di situ. Yesus ya kan? Ciptaan. Benar. Itu jadi segala sesuatu itu awalnya dari firman. Bukan juga berarti bahwa waktu menjadi firman Allah ini utuh yang menjadi itu, bukan. Berarti ya bisu dong Allah kalau begitu. Cocok enggak masuk. Cocok, masuk akal. Tuhan kan firman Yesus Bang. Macam itu tahu. Memang orientator pada pinter-pinter Bang Jema. Moto. Nah ini tadi saya sudah sampaikan kan bahwa saya sudah lama di sini tadi, tapi abangku yang terhormat Bang Suma mungkin belum masuk atau menyimak atau bagaimana saya kan tidak tahu. Jadi itu kan saya sudah menjelaskan tadi kenapa saya menuhankan itu kan saya sudah paparkan tadi itu. Cuma saya meluruskan dari sini karena yang tentang firman ini masih bengkok-bengkok orang baru ngotot begitu. Iya. Saya kira begitu saya. Oke lanjut Bang Suma. Silakan. Tadi Saudara John kalau mau naik silakan dinaikkan lagi. Tapi tolong jangan Anda memotong orang lain. Di saat Anda mengatakan jangan dipotong lah, sementara Anda motong-motong. Pelan-pelan aja diskusinya. Naik aja. Silakan. Ya, mohon izin Kanda Zuma. Iya, silakan. Mau iklan dulu ya. Teman-teman di 1,6K penonton, tolong ya di samping nama narasumber kita itu ada tanda plus, itu diklik aja teman-teman ya, biar Komal ini kuat juga ya. Selain itu yang punya koin 1 itu ada love orange di samping nama host, tolong diklik aja, itu butuh 1 koin aja untuk menjadi tim penguat Komal dari Bang Handi Selebes. Di samping itu tolong teman-teman juga tap layar. Nah itu bisa menguatkan Komal kita juga dari penombak-penombak yang kita tidak kenal ya. Terima kasih. Stay tune. Saya tidak tahu itu namanya tombak-tombak ini. Mata dan dia 5 aku tombak-tombak. Bang Eta Muslim apa? Pakai bahasa dulu kah? Astaga. Bang Eta Muslim apa Kristen Bang Eta? Kita lah. Kasih edukasi kita. Sebentar Bang Andreas, aku sapa Bang Eta dulu nih. Bang Eta Muslim apa Kristen? Bang Eta. Dari suaranya aku izin turunkan ya. Muslim apa Kristen Bang Eta? Salam Bang. Ogi. Salat boleh. Iya, Islam. Ogi itu apa Bang Zuma? Si kampung Kak. Bancing. Iya, alhamdulillah. Saya suka menyimak saja Bang. Silakan dilanjut. Iya. Baik, makasih.
Tapi terrokok lah kan di kebat itu. Tapu itu katanya. Bukan Betito sekarang. Kasih gift-nya juga ini kopi-kopinya kah? Iya. Bukan mi anu sekarang kan di bukan mi Betito. Kenapa mau ya? Mati Betito. Bom. Terrokok kan dek ke bom. Oh, bom yang ganit yang gemuk ya? Iya. Oh ya, orang yang Toraja tidak ada juga. lubang anusnya. Katanya orang Pangala kah? Mungkin. Iya. Pengelak bayi. Pengelak. Banyak ini tertanya dulu Bang Andreas ini banyak yang keluar dari kubur itu dari tadinya pakai kain lenan terus berganti baju bagus terus muncul dari kubur. Nah itu saya kira sudah sampaikan tadi itu. Saya sudah sampaikan tadi kan. Sudah dari awal itu tadi itu. Waktu kita baru naik itu saya sudah sampaikan itu. Enggak itu loh maksudnya kenapa ada orang keluar dari kubur jadi Tuhan. Itu Manyua dia belum paham. Iya, Saudara Andreas. Ya, kalau kita belajar tentang keyakinan agama samawi, ada kemudian pengajaran di mana ciptaan Tuhan yang ingin menyamai Tuhan, ingin mengkudeta tugas Tuhan, ingin mengkudeta kemudian posisi ketuhanan, ingin kemudian naik ke awan-awan menyetarai Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin juga disembah oleh manusia. Itu siapa Bang menurut pemahaman Abang secara pribadi? Kalau saya menangkap katanya Suma itu kudeta ya, artinya kan mau mengambil alih ya. Iya. Belum ada ya saya di situ, belum ada ilmu saya itu, sepengetahuan saya ya, belum ada yang mau mengkudeta kekuasaan Tuhan. Kalau iblis mau nggak dia mengkudeta Tuhan? Tadinya malaikat, kemudian membangkang, ingin menyamai Tuhan. Secara eksplisit ya, saya belum menemukan itu secara literasi ya, belum ada itu. Saya baca bahwa pernah ada cerita atau tulisan yang saya baca bahwa pernah suatu kejadian iblis ini atau setan ini ada rasa ingin untuk mengkudeta atau mengambil alih fungsi daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 sampai 15, di situ diuraikan keterangan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan kerajaanku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyetarai, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Itu siapa itu Bang? Itu setan ya, setan. Nah, kalau kita simak di sini setan. Ya. Setuju enggak Ini kan hanya tanggapan saya dari narasi Bang Suma yang terhormat begitu kan, saya cuma bukan itu apa benar apa tidak itu benar enggak kalau bilang setan. Kalau tradisi Yudaism, karena itu kan kitabnya orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi oknum ini disebut Helal bin Zakar atau mereka menyebutnya Lucifer, berarti iblis kan, bintang fajar. Nah iblis kan, iya, Lucifer. Nah sekarang kalau kita melihat karakteristik iblis ini, itu ingin supaya dia memotong hubungan Tuhan dengan manusia. Ingin manusia itu hanya berhubungan dengan dirinya, menganggapnya Tuhan, beribadah kepadanya, menghentikan ibadah manusia kepada Tuhan, dan memalingkan manusia untuk beribadah kepadanya. Maka kekuatan yang muncul adalah
bagaimana dari dua aspek, aspek iblis dan aspek manusia bersatu padu untuk kemudian melakukan suatu prosesi keadaan di mana Tuhan sudah dikudeta oleh sebagian manusia melalui tangan-tangan iblis. Sehingga sebagian di antara kita anak keturunan Adam bukan lagi menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan. Tidak mungkin iblis itu berkata, wahai anak keturunan Adam, aku ini adalah iblis, sembahlah aku. Enggak mungkin. Nah, siapa di antara orang-orang yang kemungkinan besar bisa dipakai namanya oleh iblis agar manusia bisa terpedaya dan tertipu? Nama Adam nggak mungkin, nama Nabi Musa juga nggak mungkin, kecil kemungkinan. Satu-satunya nama adalah Yesus Kristus. Nama ini bisa dipakai oleh iblis. Dan kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sang penyesat ini memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, sekarang Kristen ini dikenal dengan sebutan Kristen, pengikut Kristus. Muncul pertanyaan besar, Kristus mana yang diikuti oleh saudara kami Kristen? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang diikuti ke gereja, diikuti makan babi, diikuti tidak makan, tidak bersunat, yang diikuti kemudian mengutuk siapa? Yesus, yang diikuti kemudian mengutuk hukum Taurat. Ini Kristus yang mana ini? Lalu menggaung-gaungkan sang pembunuh murid Yesus dengan alasan sudah bertobat dan seterusnya. Nah, saudara kami Kristen masuk ke gereja itu mengikuti Kristus mana? Sedangkan Yesus yang asli, Kristus yang asli mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, maka pengikutku ke sinagoge. Nah, pernah nggak Yesus ke gereja? Nggak pernah. Lalu Kristus mana yang mengajarkan Kristen ke gereja? Oke ya. Silakan. Ini kan tempat ibadah ya, itu sinagoge ya. Ya, tempat suci. Nggak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam. Tempat suci kan, atau bait Allah. Kita bisa samakan begitu ya. Bait Allah ya. Baitullah, betul. Iya. Sinagoge ini bahasa apa Bang Suma? Sinagoge itu bahasa Yunani. Oke, tapi intinya bahwa dalam bahasa Ibrani mikdas. Ya, tapi maksudnya sinagoge ini adalah tempat bait suci ya, bait suci Allah ya. Ya begitu ya. Iya, betul. Oke, jadi gereja ini kan kita juga mengimani, kami mengimani, maksudnya mengimani bahwa itu adalah suatu tempat yang suci. Ya, lanjut. Ya, cuma kalau sinagoge kan bahasa apa tadi dari sana? Yunani ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya gereja. Kalau bahasa Inggris apalagi kan. Jadi cuma intinya kan ya diimani bahwa gereja itu adalah tempat bait suci begitu. Saya kira tidak ada masalah. Saudara, kalau kita lagi-lagi kita berujuk kepada agama samawi. Kalau berbicara mengenai kesucian, maka ada dua aspek. Yang pertama, suci jasad ini suci. Yang kedua adalah hati, dalam arti kata hati. Yang ketiga adalah tempat kita beribadah. Nah, orang disebut suci ketika seluruh rangkaian perintah-perintah untuk menghilangkan najis itu ditiadakan pada diri manusia. Makanya dikenal mandi tahir, dikenal sunat hati, dikenal sunat kulub. Itu rangkaian apa? Untuk mensucikan diri, untuk menghilangkan ketamean atau kenajisan kita. Jadi kita nggak boleh tame, itu yang pertama. Ya, kedua, tempat ibadah kita itu kudu bersih dari hal-hal yang tame, najis. Makanya dalam Yesaya 52 nomor Yesaya 52 nomor 1
itu nggak boleh orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota kudus. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Nggak boleh. Apalagi pakai alas kaki, nggak boleh. Orang yang tidak mandi junub, orang masih pengaruh minuman keras masuk ke situ nggak boleh. Jadi tidak pantas kalau kita merujuk daripada definisi kudus itu, tidak pantas gereja itu disebut tempat suci. Gak pantas. Karena di situ tempat kumpulnya tamek, orang yang najis. Karena orang najis itu adalah orang pemakan babi, pemakan anjing, orang yang tidak mandi junub, orang yang tidak wudu, orang yang kemudian tidak disunat. Betul. Makanya Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Sedangkan orang kafir nggak boleh masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Dan coba kita lihat fenomena yang ada. Orang-orang Yahudi ketika mereka mau tefillah, mau ibadah mereka nggak bisa masuk ke dalam gereja. Nggak mau mereka. Mereka malah milih lebih ke masjid atau musola ketika mereka mau ibadah. Karena mereka menganggap bahwa gereja itu adalah rumah berhala. Makanya prosesi-prosesi sembahyang yang dilakukan oleh saudara Kristen, mohon maaf, itu tak ada perintah. Semua hanya dibuat-buat seperti hari Minggu, masuk ke sana pakai sepatu, kemudian bernyanyi, dan seterusnya. Itu nggak ada contoh dari Yesus yang kayak gitu. Gitu Bang. Iya betul. Maksudnya ini kan gereja itu, apakah kita sepakat bahwa itu adalah suatu tempat untuk dikatakan bait suci dalam bahasa Indonesia? Kalau tadi sinagog? Sinagog. Iya. Kalau saya nggak setuju Bang, nggak setuju saya Bang. Karena di situ berkumpul orang-orang pemakan makanan yang disajikan kepada berhala. Contoh, bagaimana Tuhan murka di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membawa api dan aku akan membakar habis semua pemakan babi. Kenapa demikian? Karena babi itu adalah makanan yang dipersembahkan oleh orang-orang pagan terdahulu kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa mereka, pada roh-roh yang mereka sembah. Jadi salah satu makanan yang disukai oleh jin atau setan itu adalah babi. Gitu Bang. Orang selalu mempersembahkan babi kalau beribadah mereka orang-orang dulu. Kalau Tuhan kemudian secara langsung mengatakan jangan engkau makan jangan engkau makan tikus, jangan engkau makan biawak, itu haram bagimu. Ya meskipun tanpa dikatakan jangan makan, orang juga malas makan. Hanya orang-orang rakus yang makan tikus itu. Tapi karena babi ini dagingnya itu nikmat, enak dagingnya itu. Karena kenapa daging babi itu dikatakan nikmat? Karena dia DNA-nya itu mirip dengan manusia. Mirip dengan daging manusia itu babi. Makanya Tuhan mengharamkan makan babi. Nah, kalau ada orang makan babi itu bukan orang suci. Yesus ketika mengusir setan, banyak kok binatang di situ. Kenapa harus ke babi? Nah, itu dia Bang, salah satu hikmahnya. Jadi saya simpulkan, mohon maaf, gereja itu tidak layak disebut tempat suci. Karena pertama, di situ berkumpul orang-orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi tahir, kemudian menyembah kepada makhluk. Lalu kemudian mereka tidak sunat, mereka makan makanan yang haram. Dan di sana bukan menyembah Tuhan, di sana menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Oke. Begitu saudara. Oke, jadi saya tanggapi sedikit ya. Silakan. Maksudnya di sini kan zaman itu atau waktu para nabi kan, ya makanan itu ya termasuk yang sudah babi dan lain sebagainya kan memang banyak yang haram ya, diharamkan. Ya itu kan haram pada zaman itu, ya pada zaman itu. Tapi waktu
ini kan sudah ada namanya Yesus kan. Jadi kalau kami Kristen itu sudah merujuk ke Yesus itu. Jadi ajaran Yesus itu Bang Rokin, thank you. apa yang ini Iya, kan, lanjut. apa yang tadinya diharamkan, setelah Yesus itu ya sudah ada yang sebagian ya yang tadinya diharamkan sudah dihalalkan seperti itu. Saya kira juga ada itu di dalam Al-Quran itu, cuma saya tidak tahu itu kan. Isa itu mengatakan begitu, apa yang diharamkan Tuhanmu itu aku kan menghalalkan sebagian. Iya, Salah kalau tidak salah ya, ada ayat. ada. Nah, Iya, sekarang permasalahannya saudara, jadi berarti mana perintah Tuhan kepada Kristen untuk menghalalkan atau mengharamkan? Kristen jangan kau makan ini, itu haram bagimu. Ada nggak perintah Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada kaum Kristen? Oke, Seperti itu itu kan secara eksplisit, secara letterlight ya, tidak ada itu ditulis seperti itu ya, secara langsung. Tetapi itu kan kami ambil kesimpulan dari situ yang ada ayat itu lah, dan itu langsung dari Yesus mengatakan sendiri itu. Tapi dari Matius, kalau di dalam Matius kayak, tapi maksudnya pasti paham lah. Itu kan Yesus mengatakan, apa yang turunkan ke perut kan, itu tidak menajiskan. Ya kan, jadi apa yang turun ke perut itu keluar ke bawah atau keluar ke jamban. Jadi dari situ iman kami mengambil itu, mengimani ayat itu bahwa berarti apa yang masuk ke dalam perut itu sudah tidak najis atau tidak haram, seperti itu. Dari Sebenarnya, saudara, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekristenan, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah kepada kaum Kristen. Nggak ada. Jadi kaum Kristen ini mau makan apapun boleh. Karena sebelumnya memang tidak ada larangan kepada Kristen. Yang ada larangannya itu Bani Israel. Jangan kau makan ini, jangan kau makan itu, jangan kau minum ini, jangan kau minum itu. Itu tak ada larangan kepada kaum Kristen, nggak ada. Larangan-larangan itu datangnya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen ini tidak terikat dengan hukum itu. Kristen ini bebas dia, nggak ada perintah ke Kristen. Kristen jangan makan ini, nggak ada itu bang, nggak ada. Itu semua perintah datangnya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen mau ngapain aja boleh, nggak ada perintahnya Kristen itu. Oke, berarti saya tanggapi sedikit. Iya, silakan. Berarti abangku Bang Suma ini yang pintar kan sudah mengakui bahwa tidak ada larangan. Berarti kalau tidak ada larangan itu berarti secara batin kita di dalam mengakui berarti tidak salah kan? Nggak salah. Cuman yang jadi karena permasalahan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Kristen ini dipandang seperti monyet, seperti kera, seperti binatang. Ada apa? Kan gitu. Karena hanya binatang yang tidak memiliki aturan hidup dari Tuhan. Wahai kera, jangan kau begini. Nggak bisa. Artinya kalau kami umat Islam aturannya syarat, Yahudi aturannya syarat, tapi Kristen tak ada aturannya. Tidak ada aturan di Kristen. Apa bedanya kemudian dengan monyet? Itu loh yang jadi permasalahan. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, oh kami nggak bersunat karena kami makan babi karena aturannya di dalam Matius 15 sudah kayak begini, Matius 12 sudah. Oh enggak, sorry. Memang tak ada perintah dan tidak ada aturan kepada Kristen ini. Mana coba perintah Tuhan kepada Kristen, ada nggak? Wahai kaum Kristen. Itulah tadi yang saya bilang, berarti kan secara pemikiran maksudnya kan memang sudah mengakui kan, berarti tidak salah kan kalau Kristen melakukan itu dan makan itu kan memang sudah diakui sendiri tadi bahwa itu dia. Justru makanya aku bilang tadi, saya malah bertanya-tanya, ini kok kaum Kristen kok kayak ini ya, kayak mohon maaf, kayak hewan, nggak ada aturannya. Kan gitu bang. Begini kalau sunat ya, tapi maaf ya soalnya Bang Suma pastikan tahu, abangku Bang Suma pastikan tahu kalau ke Toraja ya ada laki-laki tidak disunat,
ini jadi bukan menyangkut ke soal keagamaan ini disunat sebenarnya. Bukan ajaran agama yang Kristen itu tidak disunat, bukan. Cuma itu mungkin dari pengaruh sukunya kah atau apa, memang dia tidak disunat. Tapi kalau dia mengangkat bahwa itu adalah ajaran Kristen yang tidak disunat, saya juga tidak sepaham. Saya tidak sepaham itu. Kalau dia mengambil ajaran bahwa Kristen tidak disunat, ajaran Kristen itu, jadi dipahami bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan itu untuk disunat. Kalau ada yang tidak bersunat, itu saya tidak sepaham. Karena memang nyata-nyata bahwa itu kan ada di dalam Kejadian pasal 17 itu, sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, sebagai umat Kristen dia akan mengakui bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah bapa dari orang yang beriman atau orang yang percaya. Tapi kenapa dia tidak disunat? Makanya saya bilang kalau dia menganggap ajaran Kristen itu disunat, saya katakan maaf, saya tidak setuju. Ya, betul enggak Bang Suma? Iya, sunat itu perintah kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Iya betul, makanya Itu, saya bilang tadi, makanya saya bilang kalau Kristen itu mengatakan atau mengambil statement atau pemikiran narasi bahwa ajaran Kristen itu tidak disunat, saya kira pemahaman yang keliru itu. Karena dia kan mengakui bahwa Abraham ini, kita ini adalah keturunan Abraham. Atau kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena Abraham itu adalah bapa dari orang percaya atau orang beriman. Nah, kalau Kristen itu beriman, ya sunatlah. Ya kan? Bapamu itu Abraham. Bapamu Abraham. Jadi jangan ya harus disunat. Nah, tapi ya makanya karena saya disunat, bukan karena saya disunat ini ya, karena saya orang Toraja. Tidak ada itu orang Toraja tidak disunat kalau laki-laki, karena itu suatu kemaluan. Nah, tapi bukan juga. Suatu kemaluan itu kan. Iya. Betul enggak Mas Umar? Iya betul. Ya, betul kan? Jadi coba tanya semua Toraja. Ada enggak yang orang Toraja Kristen tidak disunat? Iya betul. Nah, makanya saya bilang itu bukan ajaran Kristen itu tidak disunat, bukan, tapi mungkin itu personalnya ya, atau sukunya kah atau apakah, ya maaf saja. Tapi kalau dia mengambil bahwa itu adalah ajaran Kristen, tolonglah, tolong itu diperbaiki diperbaiki ya. Iya betul. Benar. Iya, karena ini luar biasa saudara. Karena ini kan Abraham, itu dalam Kejadian pasal 17 bahwa sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Orang Kristen itu mengakui loh bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang beriman atau orang yang percaya. Jadi kalau kau beriman dan percaya, ya kau harus disunat dong. Betul tidak? Betul, karena iman itu implementasinya adalah niat, lalu diucapkan, lalu dipraktekkan. Antara niat, ucapan dan praktek itu harus seia sekata. Iya, sejalan. Nah itu baru iman. Betul. Itu baru iman. Kalau mulut dan perbuatan tidak sejalan itu bukan iman. Ya, itu baru pura-pura beriman. Gitu. Itu pelanggaran itu. Iya. Makanya ada itu di Matius ya, pasal 7 itu ya, bilang kita itu mengenal itu buah itu dari apa, pohon itu dari buahnya kan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang buruk, dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi mungkin kolerasinya seperti itu kan. Jadi ada orang katakan dia menjalankan ritual agamanya, ajaran agamanya, tetapi ternyata tidak sesuai. Contohlah yang kayak sunat inilah atau apalah, itu salah satu bagian dari itu. Oke, lanjut. Iya, jadi di situ nggak dilihat oknum. Oknum ini hanya gambaran dari batang, dari pohon. Kalau batangnya rusak, maka meskipun di antara buahnya ada yang bagus, ya itu nggak peduli. Makanya kalau di dalam konsep Islam, sebaik apapun orang kafir, karena pohonnya yang rusak, maka tetap aja mereka nggak masuk ke dalam surga. Karena pohonnya yang harus ditebang dan harus dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Makanya dikatakan kalau ingin melihat suatu kebenaran, maka lihat buahnya. Ya. Nah, kalau buahnya rusak, maka yang harus ditebang pohonnya. Gitu. Jadi saya sebenarnya ini salut sama Bang Suma ini untuk memberikan edukasi terhadap Kristen. Jadi sebenarnya
kehadiran Bang Suma ini untuk mengedukasi umat Kristen. Banyak yang Iya, betul. banyak yang memang lebih banyak untuk baiknya ya. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna kan, cuma tergantung dari apa yang kita diskusikan topiknya kan. Jadi kalau orang itu ya kayak saya begini, kalau saya ngotot atau emosi ke apa kan berubah suasananya kan. Jadi kebanyakan itu kita lihat diskusi-diskusi itu orang itu tendensinya naik atau bagaimana itu kan tergantung apa konsepnya itu, apa itu yang kita narasikan. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang baik buruknya ya, contoh lah kayak saya begini aman aja ya, Bang Suman begini-begini, saya juga ndak gitu kan. Malah lebih bagus yang baiknya, dan itu memang sesuai juga dengan keimanan saya, seperti itu yang dinarasikan. Betul. Di mana rumah Bang Sumah? Jadi nanti kalau ke Makassar ya saya bisa lewat-lewat lah. Di Sudiang rumah Oh, saya. Sudiang. Saya di di Bulu Rokeng, Rokeng itu yang kehutanan itu. Sama berarti. Iya, di kehutanan itu ada saya di situ, ada saudara-saudara. Jadi saya kalau ke Makassar saya lewat di Bulu Rokeng itu ya. Nanti ketemu Bang, kalau ke Makassar informasikan aja, nanti jumpa kita minum kopi, ada warkop di depan kehutanan itu situ. dia. Jadi persatuan itu kita memang kedepankan. Perbedaan itu adalah kembali kepada pribadi, karena namanya perbedaan kan itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk kita mau karena kita berbeda maka di situ kita mau memusuhi atau tidak. Betul. Sejak Banyuma edukasi itu yang mualaf itu ya disyaratkan beliau sudah 1.772,5 ya, ini termasuk Pak Andreas gitu. Lanjut. Siapa nih? Nggak, begini intinya itu bahwa kita ini namanya di dunia ya, selagi masih ada di ini dunia pasti perbedaan itu akan ada. Jadi kita harus memaknai, jangan sampai karena kita berbeda maka ada diskriminatif atau permusuhan atau lain-lain pikiran. Biasakan aja itu perbedaan ya. Jadi kayak saya ini ketemu Bang Suma, saya hormat, saya salut, bukan saya dasarkan bahwa saya ini berbeda, saya menjauhi, tidak. Semoga mungkin ya teman-teman saya juga yang masih berbeda saya, muslim atau apa ya, rangkullah kami ini yang minoritas ya. Rangkullah kami yang minoritas, kasihilah kami, berikan kami edukasi yang baik, bukan dengan kekerasan dan lain semacamnya lah. Jadi mari kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi Pandar Benar sekali Bang. Tapi Pandarias ini kalau saya tadi mengamati dan narasi-narasi Bapak tadi, jangan sampai nanti seperti yang Bapak tadi ayat yang Anda angkat itu. Apa itu Bos? Bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Iya. Artinya Bang Suma di sini adalah pohon yang baik. Nanti kalau Pak Andreas ikut, jadi ikut nanti dong. Oke, kalau kita berbicara atau membahas kepada pohon, kan pohon itu banyak. Jadi contohnya Bang Suma ini saya sudah mengakui bahwa Bang Suma ini ibaratnya kalau pohon ya, tapi Suma ini kan manusia. Tapi kita bawa dalam analogi, ibaratkan bahwa kalau pohon ini Suma adalah pohon yang baik, iya kan? Ya. Dan saya juga ya termasuk pohon yang baik. Tapi ya, kemarin karena pohon itu bukan tunggal ya. Tapi kemarin saya lihat waktu saya pulang ke Tator di Rantepao, Pak Andreas manjat pohon durian nggak bisa turun, gimana itu? Lanjut. Kita ini kemana-mana. Jadi kalau nanti ini ya teman-temanku yang muslim di sini, terutama Andi Selebes atau siapa Bang Suma, kalau bisa nanti saya ajak kita lah jalan-jalan kita untuk piknik-piknik atau bagaimana ya, melalui saya begitu. Nah kita ini orang Toraja nih Pak Andreas. Saya orang Sangal sama Bang Suma ini. Ya maksudnya kita ada saya ikut dari situ gitu. juga. Ya artinya kita kumpul-kumpul lah begitu. Artinya, boleh, itu narasi saya tadi saya sampaikan, jangan karena perbedaan kita itu saling ada sesuatu yang kurang berkenan, membuat yang tidak diinginkan atau bagaimana. Jangan. Tuhan ini kan satu, mengasihi kita semua. Cuma kita makhluknya ini yang banyak, dan karena kita banyak makanya ada perselisihan, ada perbedaan. Tapi kalau kita itu
Gini aja deh Pak Andreas, diskusi lagi Pak Andreas. Ada nggak ajaran Islam yang tidak kau sukai atau mau bertanya tentang Islam? Coba tes Banjuma. Saya ini ya, mungkin Ya. mungkin sejak saya ini diskusi sama kalian masuk di Komal-Komal, terutama Bang Suma ini adalah guru paling besar di ya sekarang kan. Ada ndak pernah di sini saya rungkat atau bagaimana kan? Ndak ada saya keluar kata-kata yang tidak baik atau mengkoreksi atau bagaimana kan? Karena apa? Jiwa saya itu adalah independen, nasionalis. Kenapa saya katakan nasionalis independen? Karena itu kita ini satu Tuhan, cuma caranya kita itu yang berbeda. Caranya kita aja yang berbeda. Kita kan satu. Yang menciptakan segalanya itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kan atau Allah. Ya toh? Jadi saya itu merujuk ke situ saja. Untuk bilang begini-begini ya itu kan ya dari kita saja itu. Ya. Sama kalau kita Raja ya, pusatnya mau kita Raja ya, ada yang dari Palopo, lewat Palopo, dari Parepare ya, lewatin Rekang sana baru sampai. Tapi tujuannya tetap Raja. Jadi samalah kita ini. Tujuan kita ini satu. Hanya kepada Allah, satu Tuhan. Tetapi di dalam itu ya banyak, ada yang dari sisi kiri lah, sisi kanan lah, atau dari bawah lah. Saya kira seperti itu ya untuk menarasikan, pasti dimengerti lah maksud saya. Betul enggak Bang Suma? Betul. Oke, Tapi lanjut. saudara, ada yang juga mau ke Toraja, tapi dia naik pesawatnya ke Surabaya. Tapi dia percaya dia sedang ke Toraja. Oh itu sesat itu. Berarti dia itu harus nggak bisa balik lagi karena udah hancur pesawat. Oh, berarti itu sudah binasa namanya itu Bang Suma. Sesat baru binasa kan. Itu dia makanya. Toraja mungkin tidak celaka. Banyak jalan ke Toraja, betul. Itu maksudnya. Saudara paham mungkin situ ya? Oke ya. Tapi menarik Bang Andreas ini mengatakan bahwa antara pemahaman Bang Andreas dengan orang-orang Muslim itu bahwa satu Tuhan. Betul ya Pak Andreas ya? Iya betul. Kalau kita merujuk, artinya orang-orang yang memang punya kapasitas, punya ilmu, pasti ujung-ujungnya itu ke sana itu. Cuma karena ya. Tadi mengatakan bahwa seperti mau ke Toraja kan ada lewat Pinrang, ada lewat Palopo dan sebagainya kan, satu tujuan. Iya. Begitu. Iya. Nah kira-kira kalau Pak Andreas nama Tuhannya siapa? Ya itulah maksudnya, ini kan sudah perbedaan kan. Ya mungkin kalau di situ kan ya kita sudah analogikan tadi kan, mungkin Anda di Palopo. Aja Pak, jawab Pak. Terlalu banyak basa-basi Pak Andreas. Maksudnya begini Pak Andreas, karena Pak Andreas kan tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan kita adalah satu, sama gitu kan. Ya kalau kami di Muslim kan jelas Tuhan kita itu Allah gitu loh. Ya itu juga sama kan di Kristen. Yesus sendiri bilang apa? Allah kita itu Tuhan yang Esa. Allah itu Esa. Jadi menurut Pak Andreas itu Tuhan itu nama pribadi atau nama gelar? Itu Allah pribadi, itu Allah dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia Yesus sendiri kok bilang Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Benar nggak? Bukan gelar ya? Bukan gelar ya, tapi nama pribadi ya. Bukan kalau Allah. Tapi kalau Tuhan ya itu yang gelar, tapi Allah itu yang nama. Ya, makanya dikatakan Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Jadi yang Esa di sini Allah. Seperti itu pemahaman saya. Oke? Iya. Terus tadi ada sedikit juga nih Gurunda ya, izin sebentar. Terkait dengan Bapak tadi mengatakan masalah sunat. Ya. Mila Ibrahim. Menurut Bapak itu wajib atau tidak, Pak? Bapak? Yang mana? Masalah sunat. Ini ya maksudnya pasti wajib, karena ini sunat ini manfaatnya itu kan baik. Jadi kalau yang baik itu kenapa tidak wajib? Ya kan? Jadi kita pakai logika lah. Jadi makanya kita dikasih itu akal dan pikiran. Jadi kalau yang baik ya pasti kalau hasilnya yang baik ya itu kan baik. Saya curiga ini Pak Andreas, jangan-jangan saya Muslim jadi menyamar ini. Tidak.
Enggak, ini loh makanya ini kan kita sepakat di sini, apalagi kan enggak mungkin enggak mungkin saya bohong kan menjual suku saya bahwa coba tanya Toraja yang laki-laki walaupun non muslim apa disunat apa tidak yang sudah berumur ya, yang sudah berumur. Kalau tidak disunat berarti itu satu tanda kemaluan bagi orang Toraja yang laki-laki tidak disunat. Kalau ada yang mengiyakan di sini berarti itu betul. Karena kenapa saya katakan berani saya katakan di sini karena kan saya tahu ada katanya mengaku tadi dari Sangala, dari apakah betul tak itu? Coba tanya orang Kristen di sana yang non muslim di sana itu disunat enggak? Yang sudah masuk umur ya. Jangan tanya yang balita. Oke. Nah, dan itu juga fungsinya itu kan baik. Baik. Bersih. Berarti bertentangan dengan pengajaran Paulus ya Bang ya. Ya kalau baca di Galatia 5:2 itu Bang. Apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata, sebentar dulu Bang, ada terlalu banyak ngomong dari tadi. Oke, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, coba ditanggapi Bang itu, karena menurut Paulus, Yesus nggak berguna lagi kalau kau sunat, silakan. Soalnya saya juga begini kan, bukan mengartikan bahwa sunat itu hanya satu, artinya tertuju hanya kepada khitan ya, mungkin ada sunat yang lain ya. Tapi kalau sunat untuk khitan, saya memang katakan ya, kalau itu yang dimaksud Paulus ya, kelirulah Paulus itu keliru. Oh, berarti Anda membantah Paulus. Anda tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau ini maksudnya kalau sunat yang khitan ya, yang kulup itu ya. Loh. Iya, yang kulup. Betul ini Bang. Makanya saya katakan tadi kecuali ada enggak tahu lah maksudnya ke Paulus itu kan dia mengarah atau tertuju kepada sunat yang bukan kulup itu ya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu yang dikomentari atau dibantah oleh Paulus, saya sendiri tidak cocok dengan Paulus, tidak sepakat. Tidak sepakat karena ini kan memang baik, tujuannya baik, ya toh. Dan kami memang disunat. Yang membawa Kristen itu Paulus loh Pak. Kalau itu kan nama organisasi kan, nama organisasi itu yang Kristen, ya, nama organisasi. Jadi itu nama saja itu, bukan ajaran ya, bukan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu tidak semua ajaran Kristen itu dibawakan oleh Paulus. Tapi kalau kata Kristen itu kan sudah dijelaskan sama saudara Bang Suma tadi bahwa itu adalah dari kata Kristus ya, atau yang diurapi. Nah, dari situ. Jadi itu nama organisasi itu, atau kalau kita di Indonesia kan sudah dibilang agama. Nah, itu. Ya, tapi kalau ajaran Kristen tidak semua dari Paulus. Tidak semua. Jadi bukan Paulus yang membawakan ajaran Kristen, bukan semuanya. Bukan. Gini Pak, kalau ajaran Yesus iya, hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun Pak. Berarti tanpa terkecuali. Tidak setuju lagi dengan kata-kata si Paulus ini. Itulah saya katakan, itu kan perspektifnya Paulus. Apa maksudnya? Ya itu kan saya tidak tahu apa maksudnya Paulus mengatakan itu, ya kan? Apa maksud dia? Tetapi ketika kita cross check dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata ya memang ya saya katakan ya saya sendiri begini ya. Ada yang tidak kecocokan dengan statement Paulus. Contoh kayak begitu kan, Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk menedakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Tapi ketika Paulus mengatakan yang sudah dibaca tadi itu kan, ya berarti kan sudah berbeda lagi kan? Sedikit lagi Pak Andreas ini bisa lurus ini. Nah, oke, Anda sudah banyak menolak perkataan Paulus. Mohon maaf ini suara ya habis konser. Kita ke ajaran Yesus. Yesus di Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen Pak. Yesus itu berkata, aku diutus saja kepada domba yang hilang dari umat Israel, itu Bani Israel. Nah, kenapa Bapak malah menuhankan Yesus?
begini ya, bahwa Yesus, ya poinnya tadi ya, bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen kan? Benar. Begitu. Kata Kristen ini kan maksudnya itu nama kan, nama. Jadi Kristen itu belum ada. Itu kan kata Kristen itu muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Kristen Ya kan? itu artinya apa? Menurut Bapak, Kristen itu apa? Nah, ya Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Pengikut Ya, Kristus kan? ya pengikut Kristus. Nah, Kristus. Atau yang diurapi. Ya. Anda mengatakan pengikut Kristus, Kristen pengikut Kristus. Iya, atau Yesus Kristus. Sementara Yesus itu atau Kristus atau yang diurapi tidak pernah mengenal Kristen. Berarti ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Yesus tidak pernah menyatakan diri dia juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Baru, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi tak satu pun tak satu pun Kristen itu tidak ada sangkut pautnya Kristen ini dengan Yesus. Karena ajaran Kristen ini kan yang dibawa Paulus setelah Yesus terangkat. Tapi Anda pun menolak, ya ketika Yesus sudah terangkat kan. Tetapi Anda pun menolak perkataan Paulus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda ini sebenarnya gimana, Bang? Nah, itulah saya katakan. Ini kan Paulus ini adalah manusia. Ya kan, manusia juga itu Paulus. Cuma jabatannya sebagai rasul setelah dia dipilih kan. Tetapi di dalam diri Paulus itu juga namanya kan manusia. Tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna. Jadi statement atau pemikiran apa yang dianukan Paulus itu ya belum tentu kebenaran semua. Karena ada sifat kemanusiaannya. Namanya kita manusia itu pasti terbatas. Gitu loh. Yesus juga ada manusianya, Bang. Gimana sih? Nah, kalau Anda berbeda, izin sedikit, Bang. Anda menolak ajaran Paulus. Bukan saya menolak semua. Yesus tidak mengenal. Berarti Anda pilih-pilih ya? Ya maksudnya pilih sesuai selera Anda gitu. Ya maksudnya yang cocok. Maksudnya yang cocok, yang tidak ya tidak. Jadi jangan kita mau memukul rata kan? Gitu. Wow. Ya, jadi yang cocok. Sementara Yesus sendiri tidak mengenal ajaran kekristenan. Anda di mana ini? Posisi Anda di mana? Ke Yesus Anda tertolak. Kalau mau jadi Kristen sejati, Bang, ikut si Paulus. Tapi Anda juga menolak perkataan-perkataan Paulus. Nah, Anda di mana posisinya nih? Yesus ingat, Bang, Yesus tidak pernah memperuntukkan dirinya untuk di luar Bani Israel. Di dalam Bible tertulis di Ibrani 1:3 ya kalau nggak salah. Bukan. Di Kisah Para Rasul ya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Benar kata Yesus di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar perkataan data-data ini. Nah, jadi secara Kristen Anda tidak dikenali oleh Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya. Kemudian secara pengajaran kekristenan oleh si Paulus, Anda tolak surat-suratnya. Anda berdiri di mana, Bang? Begini ya. Oke, bisa saya tanggapi. Bunda terhormat mengatakan tadi Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis itu bahwa Yesus menolak Kristen. Tidak ada itu. Jadi kan saya ini mengkonfirmasi ya atau menyampaikan yang memang betul-betul tertulis. Kalau ada, Bang, konfirmasi Yesus tentang Kristen di mana? Ya makanya saya bilang, Ibu kan menerasikan tadi atau menyampaikan bahwa Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal sama aja menolak kan, tidak mengenal berarti. Anda mengaku pengikut Kristus. Iya, tapi tidak ada tertulis yang bahwa Anda Yesus itu menolak. Tidak ada itu. Ya sama aja tidak ada tertulis Yesus itu mengenal Kristen. Kalau Anda memilih itu. Betul. Di dalam Betul. Jadi itu hanya Gurunda, mau masuk Gurunda. Di dalam Bible, Bang, tidak tertulis Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Itu kan kata Tuhan ini ya saya kira ya banyak ya itulah ilmu kan, banyak arti
Ya, jadi kita Nggak bisa begitu, Bang. Nggak bisa begitu, Bang. belajar Sesuatu dan yang belajar. Anda imani, Bang. Ya. Sesuatu yang Anda imani tanpa landasannya, tanpa data dalil, itu namanya omong kosong. Nggak Anda imani Yesus Tuhan. Nah, itu kan ada, Sebagai ada Tuhan landasan. dia, Bang, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Sebagai di data pun tidak ada Yesus itu Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan atau rabi atau junjungan atau Guru. apalah. Ya. Dia tidak ada tertulis dia Tuhan, tapi Anda Tuhan kan. Iya, makanya saya sudah bahas tadi itu awal-awal tadi sebelum kita masuk, sebelum juga saudara Bang Suma yang Alasan Anda menuhankan Yesus apa, ayo? ya itu saya sudah Alasannya. jelasin tadi. Alasan saya tadi katakan. Kami saya nggak sudah- nyimak tadi, Bang. Gurunda Oke, juga saya sudah sampaikan tadi kan. Gurunda mau masuk, mudah-mudahan Anda masih bisa tertolong. Alasan Anda menuhankan Yesus apa, Bang? Itu kan saya katakan, Tuhan ini gelar ya, gelar. Jadi Tuhan kita menuhankan sesuatu itu maksudnya karena kita mengikuti atau tunduk takluk dikendalikan oleh oleh sesuatu itu. Jadi contoh. Saya ya, tanya, Bang, pertanyaan saya simple. Anda Atau menuhankan mengikuti. Yesus itu kenapa? Karena apa? Ya karena saya mengikuti. Ya kan, saya mengikuti. Saya tunduk dan patuh kepada pengajarannya. Berarti saya itu menuhankan. Nah, gitu. Apakah Jadi kau percaya, Bang? Kalau apakah kau bisa menyamakan? Apakah sama antara Rasul dengan Tuhan? ya ini kan saya sudah bedakan di sini. Tuhan itu kita itu tergantung merujuk kepada sosok Ya. apa. Tuhan itu Saya hanya banyak. tanya, Bang. Apakah itu menurutmu seorang Rasul sama dengan Tuhan? Menurutmu nih aku tes kecerdasanmu, Bang. Mohon maaf. Apakah menurutmu Tuhan itu sama dengan Rasul? Ya, Bunda ini merujuk Tuhan itu kepada siapa dulu? Kalau kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Kalau kita merujuk kata Tuhan itu kita merujuk Rasul dengan Tuhan, Bang. Rasul Iya, dengan Tuhan. betul. Apakah itu sama? Ya kalau disamakan, kalau kita merujuk kepada sang Pencipta ya tidak sama lah. Masa sama? Dia manusia manusia kok. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada yang saya sudah bilang tadi, ketika saya ikut dia, ketika apa yang diperintahkan saya ikuti atau saya tunduk takluk dengan apa yang itu, ya berarti itulah Tuhan. Saya mentuhankan dia. Saya yang mentuhankan. Coba simpel, persempit. Menurut Anda, Paulus kan Rasul, ya kan? Ya. Nah, ke-12 murid itu pun Rasul. Ya. Sementara Yesus Anda Tuhan kan. Pertanyaan saya, apakah menurut Anda seorang Rasul bisa juga dituhankan? Kalau dibilang bisa dituhankan, kalau hanya dituhankan saja ya bisa. Kalau hanya dituhankan, tapi kalau kita merujuk bahwa dia itu Tuhan ini adalah dia itu Maha Pencipta atau ya tidaklah. Tapi kalau hanya menuhankan, saya kira bisa. Karena contoh kayak saya begini, kalau kami di Toraja, untung ada orang Toraja di sini kan, ada juga istilahnya itu puang. Kalau di Makassar mungkin Andi atau Daeng. Artinya kalau Rasul itu, misalnya gini, Bang, Paulus Rasul. Kenapa tidak dituhankan di Paulus yang Rasul ini? Ya tergantung siapa yang menuhankan dia, ya kan? Saya tanya Anda. Kenapa tidak menuhankan? Kalau Anda bisa menyamakan Tuhan dengan Rasul, kenapa Paulus tidak dituhankan? Tidak bisa disamakan, maksudnya tidak bisa disamakan. Kita buktikan ya. Anda sudah tahu. Oke, Anda sudah sadar bahwa Tuhan tidak sama dengan Rasul, oke? Ya, artinya kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta, jelas beda. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Saya kan sudah katakan tadi, apapun kita bisa tuhankan, apapun. Yesus bisa dirasulkan, bisa Yesus disebut Rasul. Ya kalau itu ya ada nggak tertulis Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Kalau makanya Nabi aku bilang, Paulus ini seorang Rasul. Tidak Anda tuhankan karena dia Rasul. Jadi saya tanya, apakah menurut Anda seorang Rasul itu beda dengan Tuhan? Jawab aja, Bang, sama apa beda gitu. Ya Tuhan siapa dulu? Kalau Tuhan Sang Pencipta enggak? Itu maksudnya. Ya beda. Kalau Yesus? Yesus. Ya beda juga. Namanya Yesus dengan Tuhan Sang Pencipta. Coba baca Ibrani 31. Baca aja. Yesus di sini Rasul. Nah, berarti dia Rasul. Ya kan? Rasul. Loh, kalau Rasul kenapa dituhankan?
Nah itu tadi kan Bunda ini tidak menyimak ya. Kata menuhankan itu adalah sesuatu yang kita ikuti. Kita definisikan dulu apa itu rasul. Apa itu rasul? Kalau kami itu rasul itu kan artinya itu adalah pemberita, ya, pemberita Injil. Injil, ya, itu rasul, penyampai, pemberi, pembawa kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, itu rasul. Jadi gitu. Aduh. Jadi menurut kamu rasul ini bisa kau tuhankan juga ya? Ya tergantung saya. Kalau saya memenuhankan dia ya bisa. Tetapi kalau saya mau mensamakan bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta, tidak. Si Paulus pun rasul, penyampai berita kan, ajarannya kan ada. Terus kenapa nggak ada yang tuhankan? Kenapa nggak ada yang menuhankan? Cuma kita kan surat-suratnya itu 13 loh. Kenapa nggak Anda tuhankan? Dia pun rasul. Ya secara ini kan secara bahasa, seandainya dia ada, baru saya ikut dengan apa yang dia sampaikan kepada saya, apa yang dia perintahkan kepada saya, baru saya memang patuh mutlak tunduk kepada apa Yesus. Bang, Yesus yang rasul di dalam Bible Ibrani 3. Pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui yaitu Yesus. Dia rasul dalam Biblemu. Pertanyaan saya, kenapa rasul ini kau tuhankan, Bang? Kau tuhankan Yesus kan? Betul. Nah, dari mana ini seorang rasul dituhankan, Bang? Saya kan sudah bilang tadi. Aduh, enggak ini ya, bolak-balik saya ini ya. Kenapa itu berarti rasul kita itu kau samakan dengan Tuhan ya, Bang ya? Ya, tidak saya samakan dengan merujuk kepada Sang Pencipta. Tidak, bukan, tidak sama. Siapa di sini pencipta? Bukan ya, Yesus. Allah. Oke. Kan yang pencipta. Tapi kenapa? Oke, definisi Tuhan apa dulu? Kau Tuhan kan Yesus, padahal dia rasul. Definisi Tuhan apa? Ya, kalau Tuhan itu kan maksudnya ini ya, yang kita ikuti, kita takluk, kita tunduk kepada dia kan. Definisi Tuhan apa, Bang? Kita buka KBBI ya. Oke, coba bacakan. Oke. Adalah tempat yang kita ibadahi, tempat kita berbakti, tempat kita memuja. Lanjut. Itu ya. Jadi kau ibadahi Yesus, Bapak gimana? Oke. Itu kan sudah jelas toh definisi Tuhan kepada kita berbakti, kita memuja kan? Ya itu sudah benar, beribadah kepada Tuhan. Iya, beribadah kepada penyembahan. Iya, sementara dia di Biblemu rasul. Iya, tapi kan ada di situ itu kepadanya kita berbakti, toh kepadanya kita berbakti, ya kan? Jadi saya ini kan berbakti. Masuk Guru. Rasul, Bang, rasul. Definisi rasul. Coba baca Wahyu 1:1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu, berarti dia rasul, bukan Tuhan, Bang. Data di Bible tidak ada yang menunjang Yesus itu Tuhan. Tuhan, Kurios. Oke. Bunda, saya sudah katakan tadi. Kalau Bunda itu pikirannya atau hatinya tertuju bahwa Tuhan ini ditujukan kepada Sang Pencipta, memang kita tidak akan ketemu. Saya juga sudah mengakui bahwa itu bukan. Terus kenapa Yesus kau Tuhan kan, Bang? Tuhan apa? Enggak, Bapak Tuhan Pencipta. Yesus Tuhan apa? Ya itu kan tadi saya sudah bilang, Bunda sendiri sudah membaca di situ. Apa itu menuhankan? Itu kepadanya kita berbakti kan? Atau apa tadi? Salah satunya berbakti kan? Tuhan itu yang kita ibadahi, Bang. Ya, kita beribadah kan? kepada Tuhan. Sementara yang kau Tuhan kan Yesus, padahal Bapak ada. Bapak ini Tuhan apa? Ya, hanya Tuhan mencipta. Sang Pencipta, penguasa. Penciptanya aja. Kau tidak beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Saya juga beribadah juga kepada dia. Berarti dua Tuhanmu. Oh, enggak masalah. Tuhan Sang Pencipta sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan berapa Tuhanmu? Ya enggak masalah. Cuma enggak masalah kalau saya mau berapa Tuhan. Ya enggak masalah memang, Bang. Ya enggak masalah. Cuma kita itu harus dogma. Harus kita itu tahu di sini bahwa kita itu bertuhan kepada Tuhan yang benar, kan ada itu namanya Tuhan yang benar. Kalau Yesus ini kan kita Tuhan kan berarti ya dia juga kan benar karena dia bagian dari Tuhan sang Pencipta, firman. Bagian, bagaimana caranya bagian, Bang?
Ya maksudnya kan dia dari sana. Ya toh? Bagian Semua ini yang berasal, semua kita berasal dari Tuhan. Semua kita berasal dari Allah. Dari Allah di Bibelmu kan. Nah, gimana itu? Kalau kau menganggap, apa kata Yesus di Yohanes 17:14 ya, Yohanes 17:14, firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, Yohanes 17:14, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gimana kau menganggap Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Berarti murid-muridnya juga bagian dari Tuhan. Loh, ini loh. Kenapa itu saya katakan bagian? Artinya kan Yesus ini firman dari Allah yang menjadi Yesus. Bukankah itu Semua bagian? itu yang terjadi, Bang. Coba baca di Mazmur, Bang. Dia menciptakan dengan berfirman. Semua terjadi karena kehendaknya. Di Mazmur. Iya, betul. Jadi ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Hasil dari perkataannya ini, keinginannya ini, kehendaknya ini, kalimat perintahnya ini, jadi terang. Nggak ada yang menuhankan terang itu. Sama halnya Yesus. Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis firman itu Yesus, Bang. Halo. Tidak ada narasi di Bibelmu firman itu Yesus, nggak ada. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada. Berproses telah menjadi. Ya, nggak ada dalil Yesus itu firman, nggak ada. Loh, firman yang menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia kan sama sudah itu. Iya, tapi firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan. Sementara firman Yesus ini yang kau anggap firman ini menerima firman. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Yesus firman, boleh di situ ditulis Yesus-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Yang ngomong nih Yesus nih. Si firman yang ngomong. Apakah masuk akal si firman menerima firman? Loh. Firman itu diterima Yesus dari Allah, dari Bapaknya kan? Betul. Nah, ya kan? Ya. Jadi firman diterima Yesus dari Tuhan, dari Allah. Ya, Wahyu 1:1, dia dikaruniai wahyu atau firman Tuhan. Nah, kenapa kau menganggap Yesus ini bagian dari Tuhan? Itu kan saya sudah bilang tadi. Ada ilahinya lah sehingga kau tuhankan. Ya, itu kan saya sudah bilang tadi. Itu kan Yesus itu dari mana? Dari mana sumbernya Yesus itu? Asalnya? Saudara, Gurunda kan belum ini, mungkin belum nyimak, belum atau sibuk ya teman-teman, sabar ya. Kalau Gurunda itu buka mic, berarti dia mau masuk. Oke, saudara ya, Bang Andreas. Firman itu perkataan. Maksud kamu, Yesus ini firman atau hasil dari firman? Coba diulang lagi. Gini, saya ini berfirman, mohon maaf ya, saya contoh aja sederhananya, logikanya. Saya ini ngomong, berkata-kata, firman itu kan perkataan. Tolong buatkan aku secangkir teh. Aku nih ngomong sama pelayan kan, sebuah warung nih. Tolong buatkan aku secangkir teh. Ini keinginan saya, kehendak saya ingin secangkir teh. 5 menit kemudian, firman saya telah menjadi secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Perkataan saya sudah berwujud menjadi secangkir teh. Sama Yesus. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bunda. Jauh sekali analoginya jauh. Saya kan berfirman, analoginya gini, logikanya gini. Saya berfirman, ngomong. Dengar dulu sebentar Bang, baru masuk itu, tidak masuk. Saya ngomong, ya baru saya masuk ke data. Saya ngomong nih, pelayan, tolong ya buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata-kata di berfirman, memerintahkan. Kalimat yang saya keluarkan ini kalimat perintah kepada pelayan. 5 menit kemudian ada teh di depan saya. Teh ini adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari perintah saya. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Itu adalah hasil dari perkataan saya. Kita buktikan. Jangan apa-apa, kita buktikan. Kita masuk ke data. Ketika Gabriel menemui Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu.
Gabriel beri salam kan, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Apa yang disampaikan Gabriel nih? Firman Tuhan. Menyampaikan. Kan dia mengaku utusan. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau beri dia nama Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel, ini adalah firman Tuhan. Dikutip ulang oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Ya, ini firman ini yang dibawa Gabriel ini. Iya enggak, sebentar. Yang dibawa Gabriel ini saudara adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Gabriel mengaku utusan kan, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria, menyampaikan. Yang disampaikan ini apa? Titah atau kalimat perintah atau firman dari Tuhan disampaikan kepada Gabriel, Maria. Kaget Maria kan? Maria kaget kan? Loh, aku tidak bersuami, bagaimana mungkin bisa hamil? Bla bla dan selanjutnya. Maria, Elizabeth sanakmu itu pun usia kehamilannya sudah 6 bulan, yang disebut mandul. Mandul ini si Elizabeth, istrinya Zakaria, menghamilkan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya atau Yahya. Nah, apa kata Gabriel lagi? Sanakmu ini Elizabeth usia kehamilannya 6 bulan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan heran Maria, bagaimana aku bisa hamil, nggak ada pernah disentuh laki-laki. Mudah bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu data-data di Bibelmu. Jadi saya ingin berkata bahwa jangan karena Yesus ini hasil dari firman, kau menganggap dia ada keilahiannya. Nggak. Semua tercipta atas firman Tuhan. Tuhan ini yang berkalam, kalamullah. Kalam Tuhan ini, kalimat perintah dari Tuhan keluar, dibawa oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria menerima firman perkataan dari Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kemudian terjadilah Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya tadi itu, minta secangkir teh, perkataan saya, kalimat perintah yang saya sampaikan kepada pelayan, sudah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil dari perkataan saya. Gitu kira-kira Bang, simpelnya Bang. Silakan. Tidak, kalau analogi itu ya berbeda itu kalau saya menanggapi analoginya ibu itu bahwa ketika saya memerintahkan atau menyuruh orang kan untuk membikinkan saya sebuah secangkir teh, 5 menit kemudian teh itu sudah ada kan, berarti firman perkataan saya ini tadi menjadi teh itu kan, itu enggak masuk itu kan. Ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, dia menciptakan sambil berfirman. Mazmur Bang, Mazmur 33 nomor berapa ya? Allah menciptakan dengan berfirman. Baca tuh Mazmur. Iya betul. Ini kan segala sesuatu diciptakan atas kehendak. Ini loh ya, bedakan ya. Bunda tadi kan hanya memerintah atau menyuruh, tapi bukan jadi ada yang melakukan perintah ibu itu, bukan berarti perintah ibu itu yang langsung menjadi teh ya, tapi hanya ibu itu menyuruh. Dan Maria hamil. Maria kan hamil itu, berproses kan 9 bulan. Apakah ketika Gabriel menyampaikan itu langsung brojol Yesus atau jatuh dari langit? Kan berproses. Maksudnya saya luruskan dulu kan. Maksudnya saya luruskan pemahaman ibu tadi kan bahwa teh itu yang menjadi perkataan saya itu yang menjadi teh. Tidak. Perkataan saya yang menjadi itu yang saya kehendak, Bang. Kehendak saya Bang. Kalimat perintah dari saya Bang yang menjadi secangkir teh. Beda itu kan ibu hanya memerintahkan untuk dibikinkan teh. Ya, ibu kan menyuruh dibikinkan teh. Ketika teh datang itu, nah bukan berarti perkataan ibu ini yang jadi teh. Tidak, itu kan ibu hanya hasil menyuruh, Bang, hasil Bang, wujud dari perintah saya, wujud dari kalimat perintah yang saya sampaikan. Wujudnya itu secangkir teh wujud.
Wujud, Ya, makanya betul. Tetapi Yohanes 1:14, oke. Bang. Oke, Yohanes saya 1:14. tanggapi. Firman Ya. itu, Bang, ingat kata-katanya ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah Enggak, yang saya bukan menjadi di sini, manusia. yang saya cross Perkataan check. saya, dengar Yang saya dulu, Bang, cross Abang. check. Abang dengar dulu supaya nggak tertimpa-timpa. Perkataan saya itu, Aduh, kalimat jaringannya. yang saya sampaikan itu telah menjadi secangkir teh. Jari. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Wah, Itu tidak. hasil kalimat perintah saya. Beda. Ya iya terserah Aduh, Ibu, kau, Bang. Ibu, Bunda. Yang penting analoginya gitu, Beda simpelnya ya, beda, supaya beda. kau jangan menuhankan. Karena data di Bible tidak ada Iya. tertulis Enggak, Yesus begini itu ya. firman. Nggak ada. Enggak begini ya. Ibu itu kan bukan perkataan Kembali ke ibu orang yang tua menjadi berkata, teh, Bun. tetapi ibu itu hanya menyuruh ya, hanya menyuruh membikinkan teh. Jadi berbeda itu kalau perkataan ibu itu yang langsung jadi teh, bukan begitu. Ya Jadi ibu ini iya, hanya menyuruh kalau dibikin. Bang, kalau Nah, Bang, tetapi kalau di sini, dengar dulu. Bang, nah. sedikit lagi ya. Bang, saya ini ngomong nih sama pelayan nih. Pelayan menyampaikan ke dapur umum, dapur chefnya ya kan, disampaikan, diraciklah. Gabriel ini membawa firman dari pelayan, misalnya nih pelayan ini adalah Gabriel. Contoh ya, mohon maaf ya. Gabriel ini pelayan. Saya ini taruhlah saya ini berfirman, mohon maaf sekali. Contoh simpel aja. Saya ngomong kepada pelayan. Pelayan ini adalah Gabriel. Saya misalnya saya ini berfirman kepada Gabriel atau Tuhan berfirman kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada Maria. Saya berfirman kepada menyampaikan kalimat perintah kepada pelayan. Pelayan menyampaikan kepada pelayan menyampaikan kepada bagian chefnya di dapur ya. Chefnya di dapur ini meracik ini secangkir teh. 5 menit kemudian muncul teh. Nah, Gabriel setelah membawa perintah dari Tuhan, Gabriel nih menyampaikan kepada Maria. Maria ini taruhlah yang meracik teh di dapur ini. Ya, Maria ini taruhlah yang meracik teh. Ketika Gabriel, taruhlah pelayan ini adalah Gabriel menyampaikan kepada Maria, diraciklah teh itu, diraciklah Yesus ini dalam kandungannya kan berproses kan. Berproses. Kemudian 9 bulan lahirlah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Itu prosesnya, Bang. Analogi sederhananya. Oke. Kalau kita tanpa mengikuti saya paham. doktrin dogma atau Yesus itu harus Tuhan. Oke, saya paham maksud ibu, saya paham. Tapi cuma analogi ibu itu kita bangun itu ada bahan ya. Jadi ibu di sini itu memerintahkan saja, tapi bukan kalimat ibu itu yang langsung menjadi teh. Jadi bedakan itu ya. Nah, tetapi ibu ini hanya menyuruh membikinkan sesuatu teh. Teh itu kan sudah ada, tinggal bahannya Kan itu sudah Gabriel ada. membawa, Bang. Kan Gabriel mengaku, aku ini utusan Tuhan. Apakah firman Tuhan yang langsung jadi Yesus? Enggak. Gabriel membawa firman Tuhan menyampaikan kepada Maria. Pelayan membawa perkataan saya menyampaikan kepada bagian dapur. Oke, kasih saya menjelaskan itu biar kita, soalnya sudah larut malam juga ini biar cepat selesai. Oke, jadi perintah yang disampaikan Allah tadi kepada Gabriel itu kan menyampaikan datang menyampaikan berita itu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan, betul tidak? Engkau akan mengandung. Iya. Ya toh? Nah, anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Ya kan? Dan belum ada Yesus toh? Belum ada Yesus pada waktu itu. Iya, belum ini kan ada. Baru perkataan yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Belum ada Yesus. Iya, ini kan baru setelah perintah. Maria mengatakan, baiklah, dia terima perkataan malaikat itu, terjadilah proses kehamilan. Itu, Bang. Iya. Lahirlah Yesus. Oke, saya sampaikan ya. Ya. Tapi Yesus ini dari mana? Dari Roh Kudus, ya. Jadi yang menjadi dari mana? Yesus Dari Roh Kudus, Bang. Tidak ada data di Bibelmu Yesus dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan Roh Kudus yang jadi masuk di kandungan Maria. Bukan. Coba apa Ibu kan ada enggak kitab di situ? Coba ada kitab enggak di situ? Kalau bicara Roh Kudus lagi, Bang, Elizabeth itu sejak hamil dia kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth. Coba baca di enggak begini, artinya ini data ya.
Ibu kan tadi mengatakan Yesus itu tidak ada di situ dari Roh Kudus. Coba baca Matius Iya, ya. kita buka ya. Matius pas. Ada enggak kitab di situ ya? Apa Matius lari ke pasal. Matius? Ya ini kan maksudnya Yesus itu kan ibu tadi bilang itu bukan dari Roh Kudus. Nah, ini Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah ya kan? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, betul kan? Coba baca itu Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kenapa lari? Enggak, ini loh, jangan lari. Ini kita bicara soal kelahiran. Ini kita runut dulu kelahiran Yesus ya. Cerita tentang kelahiran Yesus kita baca di Lukas itu lengkap. Nah, kita baca kan di sini ya. Yesus. Ini kan Yesus. Jangan ke Elizabeth. Ini kan Yesus dulu kita selesaikan. Lah, Yesus kan Gabriel bilang, Maria, ya, samamu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ya, kan ini berkata kepada Maria, Maria, kau hasil sperma. Sebentar. Kata Gabriel kepada Maria, Maria, kau jangan kaget. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata, kau jangan heran kalau kau tidak ada sel sperma kau bisa hamil. Kan Maria heran, saya tidak disentuh laki-laki kok bisa hamil. Gabriel bilang, sanakmu itu lagi mandul bisa hamil dia. Sanak familimu itu kan dia sanak famili dengan Elizabeth. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Malaikat mengatakan di situ mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Sarah sudah mati haid. Jadi 3 perempuan-perempuan istimewa di Bible ini bisa hamil karena bagi Allah itu mudah. Ketika Sarah dikatakan malaikat Sarah, tahun depan aku datang dan engkau akan hamil. Tersenyum kecil Sarah. Ditegur oleh malaikat, Sarah, kenapa kau tersenyum? Bagaimana mungkin malaikat aku hamil? Aku mempunyai seorang anak. Suamiku sudah lanjut usia. Aku sudah mati haid. Kata Sarah. Ya, istri Abraham sebelum menghamilkan Ishak. Suamiku lanjut usia. Saya sudah mati haid. Ditegur oleh malaikat. Sarah, bagi Allah itu mudah. Itu mudah bagi Allah. Betul tahun depan hamil dan melahirkan Ishak. Kemudian Elizabeth mandul bisa hamil. Ditampilkan di situ disampaikan oleh malaikat. Jangan heran kau Maria. Elizabeth pun hamil padahal dia mandul. Kau tanpa sel sperma bisa hamil sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun atasmu dan bla bla tu Allah yang Maha Tinggi, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kita buka ya. Nih, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, Yesus belum ada. Ya, malaikat sudah menyebut Tuhan. Karena apa kata Yesus di dalam Matius? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus ya. Nah kita lanjut kembali ke sini ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itulah bertanya dalam hati. Apa arti salam itu? Kata malaikat kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nih, ini firman yang disampaikan ini. Karena dia mengaku tadi utusan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi itu Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan. Tuhan Allah. Yesus belum ada.
Dan disebut Tuhan. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu identitas, satu deity ya. Satu hakikat enggak terpisah. Beda kalau kita sudah masuk pembelajaran penerjemah dengan si Paulus. Tuhan yang ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ditambah lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat berkata, Maria, kau tidak ada suami, tapi Elisabeth itu yang mandul bisa hamil. Kau tanpa sel sperma tentu bisa hamil juga, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bla bla seterusnya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya yang saya sampaikan kepada pelayan, diteruskan kepada bagian dapur, jadilah secangkir teh itu hasil dari kalimat perintah saya. Hasil firman saya itu jadi secangkir teh. Diproses di dapur. Diproses di kandungan Maria. Lahirlah Yesus. Yohanes 1:14. Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia, berproses. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman, gak ada. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Gitu bang simpelnya. Jadi kita sampaikan, kau terima ya. Alhamdulillah, kau tolak nggak masalah ya. Ketika kita sudah sampaikan. Oke, yang lain silakan. Coba gantian ya. Gantian ada lagi yang naik kah atau bagaimana? Bentar Bang Indra, saya izin iklan dulu ya. Soalnya kalau ibu ini tadi yang tidak masuk bagi saya itu analoginya kan, karena dia menyuruh itu membuat. Jadi bukan perkataan ibu itu yang langsung menjadi teh. Ya, tapi teh itu sudah ada bahannya, cuma ibu ini menyuruh membikinkan teh. Nah, kalau Yesus ini memang langsung perkataan, langsung firman itu yang menjadi. Nah, gitu ya. Emang tidak, sebentar, emang Gabriel itu apa kata Gabriel? Gabriel kan mengatakan dia diutus. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Saya mengutus pelayan ini, dia sampaikan apa yang saya amanahkan kepada pelayan ini, dia sampaikan kepada bagian dapur. Iya betul, tapi maksud di sini masa ibu tidak tanggapi pernyataan saya bahwa ibu ini teh ini yang jadi teh ini kan bukan langsung perkataan ibu yang jadi teh, tetapi hasil bang, hasil dari kalimat perintah saya, betul, hasil. Iya hasil ya, hasil. Yesus pun hasil bang. Yesus pun hasil. Makanya Yohanes 1:14 firman itu telah hasil, tetapi memang firman itu telah menjadi manusia ya. Iya, itu yang menjadi manusia, telah menjadi manusia. Nah, sulit kali dinangkap ya. Jadi sulit kali saudara kita nangkap. Memang ya, karena dari kepalamu bang, di kepalamu itu doktrin. Bukan dogma, tetapi ini kan pengetahuan saya seperti kita itu. Rubah sedikit polanya ya. Silakan Bang Peta. Pak Andreas. Oke, lanjut gantian ya. Lanjut. Begini, ya, saya barangkali kita harus ya, karena kita harus dulu satu ya. pemahaman bahwa firman itu apa sih? Itu ya, firman ini kan kita pahami, karena makanya terjadi dari perbedaan penafsiran. Firman perkataan katanya. Oke. Artinya ini sebentar juga karena lobby saya. Kita perkataan. Menurut perkataan. Nah, kan tidak mungkin perkataan itu menjadi kalau tidak ada contoh begini ya. Saya mau berkata kepada Pak Andreas. Kalau cuma sebegitu kan itu baru perkataan. Tapi perkataan yang saya mau ucapkan,
Yang saya mau bilang sama Pak Andreas kan belum diketahui, betul tidak Pak? Betul nggak? Belum diketahui ya. Saya mau ketemu Intinya di Pak sini ya, Andreas soalnya saya di ada Toraja. Ya, Itulah jadi saya dua katakan daripada di sini ya bahwa Sebentar. jadi perkataan itu ya, contoh tadi kan Tuhan itu menciptakan kita sepakat langit dan bumi ya. Itu adalah perkataan, kan? Betul nggak? Nah, kan belum ada baru Betul, perkataan. firman itu Belum ada hasil kata-kata saya itu belum ada. Nah, begitu saya katakan, saya berkata kepada Pak Andreas, saya mau bertemu di Toraja. Itulah buah daripada hasil perkataan saya. Kalau berkata Pak itu kita sudah belum ada maknanya. Kenapa? Karena firman itu kan melekat pada diri Allah. Oke. Nah, nanti setelah dia berkata, saya mau ketemu Pak Andreas di Toraja. Berarti itulah buah hasil perkataan saya. Itulah makna daripada perkataan saya tadi. Ketemu Pak Andreas di Toraja. Begitu pula tadi yang dijelaskan oleh Bunda Rahma. Bahwa kalau tadi mengatakan Pak Andreas mengatakan bahwa Bunda Rahma mengatakan bahwa itu sudah ada bahannya. Nah, sudah ada bahannya kan? Nah, sama dengan Yesus, Pak. Karena Yesus itu melalui Roh Kudus oleh Allah Subhanahu, kan kita tadi sudah sepakat dari awal bahwa Tuhan kita itu penciptanya satu Allah. Semua sumber itu dari Allah, memerintahkan kepada malaikat Gabriel, kalau kamu turun ke bumi bertemu dengan hambaku yang namanya Maryam, sampaikan bahwa nanti dia akan hamil dan menghasilkan seorang anak. Jadi bukan Gabriel datang kepada Maria itu bukan perkataan Gabriel, tapi dia hanya penyampaian firman. Menyampaikan perkataan dari Allah, sampaikan kepada Maria, hasillah Yesus, lahirlah Yesus. Betul itu. Betul. Jadi bukan hanya barangkali karena beda-beda penafsiran saja, sebenarnya sama-sama gitu. Iya betul itu. Ini yang masuk akal ini. Ini yang maksudnya saya lebih pahami karena ya itu kan malaikat itu diutus untuk menyampaikan kepada Maria, ya kan? Nah, jadi Allah itu memberikan firman kepada malaikat itu untuk menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan seorang laki-laki dan engkau menamai Yesus. Gitu. Tetapi itu untuk buah dari perkataan itu, ya jadilah Yesus. Yesus ini dari mana? Yesus itu dari mana? Perkataan itu. Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus. Itu kan tertulis di situ. Engkau akan barangkali perlu kita diskusikan ya, bukan salah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus, nggak ada. Jangan menyesatkan Bang ya. Tidak ada tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bunda. Baca itu jangan menyesatkan. Pasal 1 berapa tadi? Matius 2, Matius 1 ayat 2 ya? Ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Coba baca. Ini kan kita tidak mungkin lari dari ini, apalagi saya itu sesuai dengan konteks. Kalau saya boleh tanggapi itu Pak Andreas, maksudnya itu mengandung dari Roh Kudus, itu pembawa firman. Tetapi ketika ia mempertimbangkan Roh Kudus itu yang akan membawa ke, menurut Pak sebentar dulu, saya belum paham ini kalau pemahaman Pak Andreas. Apakah Roh Kudus dengan malaikat Gabriel itu sama Bapak? Kalau menurut Pak Andreas? Begini ya, malaikat ini kan sudah ada wujudnya ya. Tidak usah kita tanggapi. Menurut Pak Andreas, antara Roh Kudus dengan Gabriel yang datang ke Maria itu, menurut Bapak sama apa enggak?
Kalau Roh Kudus ini kan maksudnya kalau kita mau langsung begitu ya susah orang memahami ya, tapi kan ada kita rujukannya untuk menyampaikan. Jadi malaikat ini ya dia juga kan kudus, itu malaikat, ya kan? Iya, Tapi maksudnya Roh maksud Kudus, saya itu yang datang ke Maria, Roh Kudus yang disebut malaikat. malaikat Gabriel atau lain? Begini ya, itu kan itu sudah tertulis. Malaikat apa itu? Kok bertele-tele kali jawaban Anda? Kan yang datang kepada Maria itu Gabriel. Iya, malaikat Nah, Gabriel, yang Roh Kudus itu apa? Malaikat apa itu yang Roh Kudus? Roh Kudus ini namanya roh ya, Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena itu Roh Allah itu. Ini namanya Roh Kudus. Itu Berarti Roh bukan Kudus. malaikat. Bukan malaikat. Bukan Wah, malaikat. itu aja ditanya, kau aja yang rumit jawabnya. Oke, bukan malaikat. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah, gitu. Ya, Roh Allah. Nah, Kenapa jadi dikatakan kudus? yang di dalam tubuh Yesus itu Roh Allah, gitu maksudmu? Ya, jadi maksudnya Yesus ini adalah Roh Allah. Roh. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah Coba itu kau baca adalah Mas kudus. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Roh apa lagi tuh? Ada roh Allah, ada roh manusia. Coba. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bentar, Bun. Saya yang masuk. Roh apa lagi, Bang? Kalau ada Roh Kudus di dalam tubuh Yesus, ada lagi roh ciptaan Allah. Berapa tuh? Sementara Barnabas pun dipenuhi Roh Kudus, Yesaya pun dipenuhi Roh Kudus. Kenapa enggak ada yang Tuhankan dia? Nah, kita lihat sedikit data dulu ya. Sedikit data. Oke, saya hanya membuktikan bahwa Tuhan itu berfirman untuk menciptakan sesuatu, Bang. Ini izin ya. Nih. Ya. Dibaca nih, Bang. Ini di Mazmur ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Maka bila Tuhan itu ingin menciptakan, dia berfirman. Jadi sekalipun kau jungkir balik mengatakan Yesus itu firman, berarti banyak firman, berarti banyak Tuhanmu, Bang. Kalau kau mati-matian menganggap Yesus itu firman sementara tidak ada data di Bibelmu Yesus itu firman. Kalau Yesus hasil dari firman, dari 1:14 Terus bagaimana? itu bisa. Terus bagaimana Ibu? Ini loh. Bagaimana Ibu menyimpulkan itu firman telah menjadi manusia dan jadi apa itu firman? Jadi Yesus kan? Telah Bang berproses, telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Adonan ini telah menjadi kue. Perkataan saya, Bang, telah menjadi secangkir teh. Kalimat perintah Tuhan telah menjadi cakrawala. Tidak. Itu tidak masuk sama sekali bagi saya analogi Ibu itu. Memang yang masuk itu bahwa ini kan perkataan yang langsung menjadi, bukan ada bahannya. Nah, gitu loh. Tapi perkataan ini contoh kayak Gimana, Bang? Itu kan analogi dari saya supaya mudah dipahami. Kalau bahannya itu ya, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Kok bahan kau tanya? Loh, ini kan Kejadian 1:3, Bang. Makanya saya Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Enggak ada bahan. Kalau Allah hendak menciptakan, tadi yang kita analogikan itu manusia. Ini kan Ibu menjawab sendiri analogi Ibu. Itu kan memang sudah betul itu bahwa jadi Aku diam ya, Gurunda, silakan atau yang lain. Nah, saudara, aku dengar ya, saudara sebangsa kita ya, seiman enggak lah. Ketika Yesus di Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau, satu-satunya, cuma satu loh. Ya, Anda aja yang menduakan, menyekutukan. Padahal pengajaran Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus di situ mengaku dirinya utusan. Kemudian Yohanes 13:34, sebab siapa yang diutus Allah,
Dia yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Tugas Yesus ini penyampai firman. Karena dia adalah rasul. Tadi Ibrani 1:3, Ibrani 3:1, Yesus rasul. Rasul itu menerima firman, kemudian firman dia sampaikan. Ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, kemudian dia sampaikan kepada mereka, kaumnya Bani Israel, bukan pula kepada oten yang berkuluk kayak yang ini bang, pemakan babi, bukan. Jadi Yesus itu bang, tak satu pun data di Bibelmu dia adalah firman, tapi hasil. Makanya saya bilang apa itu di Yohanes. Kasih saya data. Kasih saya data. Kalau kau ngotot Yesus firman, kasih saya data. Di mana data di Bibelmu Yesus itu firman? Kasih. Nah, itu kasih coba bang. baca itu yang 14 itu, Yohanes 1:14. Apa itu? Baca, kau baca bang. Kau yang bawa data, kau yang baca. Baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Di mana di situ Yesus itu firman? Saya bertanya ke Anda. Karena Anda mengimani Yesus itu firman. Sekarang minta saya datanya di mana? Yesus itu firman mana? Kalau firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam kandungan Maria, telah menjadi manusia, itu baru berproses. Sama seperti saya ketika saya memberikan kalimat perintah kepada pelayan, berproses di dapur tuh, dibuat, diracik tuh secangkir teh. Jadilah secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu ada hasil dari perkataan saya, hasil dari kalimat perintah saya. Begitu pula Allah ketika berfirman, firmannya ini disampaikan oleh Gabriel. Bang, iya, karena kau dogma doktrin bang. Gabriel ini bang membawa firman Tuhan. Yang saya di sini, yang saya sekarang kita buktikan pembuktian terbalik. Saya sudah kasih kau data-data. Sekarang pembuktian terbalik. Di mana Yesus firman? Sekarang kau buktikan dong dengan data-data mana? Apa itu Yohanes 1:14? Di mana di situ Yesus itu firman? Ayolah bang, jangan kau di sini dipunipu mana? Di mana Yesus itu firman? Kan kau imani Yesus itu firman, padahal Yesus hasil dari firman Allah. Sekarang mana Yesus itu firman? Ayo. Coba baca itu 14 itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, di situ mana Yesus itu firman, bukan firman itu telah menjadi manusia. Kalau telah menjadi manusia berproses bang, berproses 9 bulan dalam perut Maria, kemudian dilahirkan, jadilah dia seorang manusia. Ya, itu Yesus kan? Iya, tapi kan tidak ada tertulis Yesus itu firman. Firman itu perkataan. Apakah Yesus ini perkataan? Kau pikir perkataan itu bisa disunat? Firman telah menjadi manusia. Halo. Kita semua ini hasil dari firman. Tadi ku sudah kutunjukkan Mazmur. Ya, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Mazmur tadi bang, Tuhan menciptakan dengan berfirman, segala sesuatu terjadi dengan firman. Enggak, dengar dulu Bunda. Berarti Tuhan itu. Apakah waktu Allah menciptakan kita manusia itu Allah cuma berfirman? Waktu manusia ya? Kita ini ciptaan Tuhan semua bang. Kehendak Tuhan. Katanya kita ini firman. Apakah waktu diciptakan hasil? Tidak ada kita ini firman, bang. Tidak ada kita ini firman. Hasil dari firman Tuhan. Hasil dari kehendak Tuhan. Makanya untuk membuktikan imanmu itu yang hanya imani doang, nggak mau berpikir, akal kau matikan. Saya minta data di mana Yesus itu firman. Di mana Yesus itu firman? Di mana? Nggak ada di situ tertulis Yesus firman bang, nggak ada. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau telah itu berproses. Adonan ini telah menjadi kue, itu berproses. Sama Yesus berproses, itu hasil dari kalimat perintah Tuhan. Berproses 9 bulan dalam kandungan Maria. Kata malaikat, Maria, kau tanpa sel sperma, Elizabeth tanpa sel telur bisa hamil. Kau tanpa sel sperma pun bisa hamil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data di Bibelmu. Kok kalian sulit kali menangkap itu? Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil bang. Lah kenapa Anda mau menyamakan Yesus ini dengan Allah itu sendiri? Kenapa? Padahal itu adalah hasil. Halo. Terus kenapa Anda tuhankan? Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus? Kenapa? Kita mutar balik lagi. Saya kan sudah bilang tadi, arti menuhankan itu
Ya kan? Sudah baca sendiri di situ tadi kan definisinya apa itu. Oke, kita masuk pembuktian kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Kita masuk ke pembuktian. Kita masuk ke pembuktian Yesus itu bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan bagi yang tidak menuhankan. Betul. Betul itu Bunda. Gini, Yesus dengar, saya kasih pembuktian Bang. Saya kasih pembuktian di Kisah Para Rasul dulu Bang, dengar ya. Kalau Yesus itu bukan itu. Yang Tuhan itu adalah Allah. Yang Tuhan itu adalah Allah ya. Kita masuk di pembuktian di data-data yang Allah juga itu ini Bunda ya. Allah juga itu bukan Tuhan yang tidak menuhankan Allah. Saya bukan saya tidak bahas itu. Allah itu adalah Tuhan. Kita masuk di data. Kau kan membedakan Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Enggak bisa. Kita masuk di data ya. Coba kau buka Bang. Coba kau buka Ulangan 435 Bang. Ulangan 435 kau buka. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhanlah Allah. Sementara yang kau imani, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini kan janggal imanmu ini. Yang masuk akal. Data di Bible, Tuhanlah Allah. Halo, Bunda. Data di Bible, Bang, Tuhanlah Allah. Bunda, sadar enggak bahwa ibu ini menyerang orang itu yang tidak diimani orang? Itu namanya apa? Instrumen argumen. Di Bible ini kok menyerang? Ini data di Bible-mu, Ulangan 435, Tuhanlah Allah. Kau menuhankan Yesus, sementara yang di Bible-mu, yang Tuhan itu adalah Allah. Sementara kau menuhankan Yesus, di mana ini akalmu, Bang? Ulangan 439, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah, yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bang. Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, hukum terutama, apakah hukum terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Yesus ngomong loh. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Nah, kalau masuk ke pengajaran si Paulus di 1 Korintus 8:6, dia pisahkan. Hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Udah terpisah situ, ada kata penghubung dan. Berarti dua di situ identity, dua pribadi. Ada Bapa, ada Yesus. Ada Bapa itu Allah, ada Tuhan yaitu Yesus. Udah dipisahkan di situ. Tapi pengajaran para nabi-nabi terdahulu, pengajaran Yesus, Tuhan Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak terpisah, Bang. Allah itu Esa. Esa itu kan satu toh. Iya, Tuhan toh, Tuhan Allah. Iya, bukan di situ ada Yesus, ada dua kah itu Allah? Allah itu dua kah? Sudah bilang kan Allah Bang, itu satu. Tuhan Iya, makanya saya bilang kan, makanya kan saya sudah bilang, sudah akui bahwa paham. Tapi pengajaran Yesus kita buka ya, kita buka pengajaran Yesus. Kalau pengajaran Paulus, nih pengajaran Paulus, saya kasih lihat data ya, pengajaran Paulus nih. Yang membuat kau tersesat sesat-sesatnya Bang, pengajaran Paulus nih. Oh, sesat. Iya, ya makanya kita buktikan Bang nih. 1 Korintus 8:6 nih saya kasih data Bang ya. Nih, saya kasih data nih. Di sinilah pembuktiannya bahwa Paulus menyesatkan, kerjasama dengan penerjemah lain tentunya ya Bang ya. Nah, nih Bang. Namun bagi kita, makasih saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Allah saja yaitu Bapa. Ini 1 Korintus Paulus ya. Satu Allah saja itu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi si Paulus memisahkan antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Dipisahkan. Sementara pengajaran ini ada sabar dulu. Ini ada kata penghubung dan berbeda antara Allah dengan Tuhan. Allah dengan Tuhan berbeda pengajaran si Paulus. Dengar dulu Bang, biar kau pinter, jangan tersesat. Dengar dulu. Saya sudah pinter. Kalau kau pintar nggak mungkin kau menuhankan Yesus.
Itu Loh, ajaran ini loh, Paulus, ya, sementara kau saya tadi tanggapi. menolak. Ini ibu ini loh, sudah dari Menolak. tadi ngomong terus. Bagaimana Bentar, saya bentar. Ini saya kasih pembanding dulu, Bang. Di sini ajaran si bagaimana Paulus saya ya. semangat kalau tidak bisa Di dikasih sini waktu ajaran bicara? Paulus. Bentar, Bang. Sebentar, sedikit lagi. Di sini ajaran Paulus ya, 1 Korintus 8, terpisah antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Berarti dua di sini pribadi, dua identiti ya. Kita masuk ke perjanjian pengajaran para nabi. Bukan ini tadi si Paulus ya. Nah, kalau kita masuk ke pengajaran para nabi, di situ tertulis, sebentar Bang, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Saya kasih satu aja data baru kau tanggapi, baru masuk saudara saya yang lain ya.